Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Primutalk di rumah semuanya. Kembali lagi nih di episode kita di Primutalk pada siang hari ini. Nah, hari ini saya Mutia akan membahas tema yang sangat menarik dan lagi in banget nih jadi perbincangannya para netizen semua. Nah, jangan lupa untuk para sahabat Primutalk semua di rumah untuk like, share, dan komen semua aktivitas dari YouTube-nya Primutalk supaya kita selalu bisa memberikan informasi yang menarik, informatif, dan juga yang berpendidikan untuk semua sahabat Primutalk di rumah semua. Nah, siang ini saya kedatangan dokter spesialis lagi nih. Selamat datang Dokter Heri. Selamat siang. Selamat, ya, Dokter Heri Murtantio, spesialis kesehatan jiwa. Waduh. Kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa ya dok ya, baik. Berarti hari ini saya akan membahasnya mengenai apa ya dok? Pasti lagi hangat banget nih dok. Kita langsung aja ya dok ya, lagi hangat banget perbincangan di sosial media ya dok ya mengenai yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau dari kedokteran jiwa sendiri nih, dari bidangnya Dokter Heri, biasanya itu apa sih dok pemicu atau faktor utamanya pasangan itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu dok? Kalau KDRT sendiri yang banyak dilihat ya, disorot itu kan kekerasan fisik ya. Iya. Padahal kalau KDRT kita baca, kalau kita membicarakan KDRT itu bukan hanya tentang kekerasan fisik gitu, ada kekerasan verbal, kekerasan seksual gitu, kekerasan fisik gitu. Jadi kalau kita bicara KDRT, mungkin yang di permukaan yang kelihatannya fisik ya, karena itu yang terlihat gitu ya. Tapi kalau kekerasan verbal itu yang menurut saya nggak banyak tahu, tapi dampak ke pasangan atau ke anak itu sama mengerikannya kayaknya ya. Kayaknya lebih membekas kalau misalkan verbal ya dok ya, apa maksudnya kalau berbicara gitu ya dok ya, daripada fisik. Sama sih, cuma mungkin verbal jadi lebih sering dilakukan karena nggak sadar, tidak terlalu nyata seperti itu. Tapi mungkin di sini biar sahabat Primutalk tahu bahwa KDRT itu bukan hanya fisik gitu, tapi verbal pun juga bisa membekas secara psikologis gitu. Lebih ngena kayaknya kalau diomongin gitu ya dok ya. Fisik sih mungkin bisa sembuh gitu ya dok ya, tapi kalau misalkan verbal tuh kayaknya ngena banget, apalagi kalau orang Indonesia tuh perasa banget ya dok ya. Apalagi kalau cewek gitu ya dok ya, diungkit terus ya dok, kalau sama pasangan tuh ada salah gitu ya dok ya. Nah dok, biasanya bisa ada gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa gitu nggak sih dok? Jadi kalau pada kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga ya, itu kan jadi ada gangguan perilaku yang membahayakan gitu. Nah, kenapa sih perilaku ini bisa dilakukan oleh pelaku itu? Karena dia sulit untuk menghentikan perilakunya gitu, dia tidak sadar melakukannya gitu. Jadi kalau kita tanya ada nggak sih latar belakangnya seperti itu, kemungkinan ada gitu, karena dia tidak mampu untuk menghentikan perilakunya itu, yang mana perilakunya itu kan membahayakan ya. Nah, hal-hal apa aja yang bisa seseorang itu sulit untuk menghentikannya? Bisa mungkin resiko ya, kita bicaranya ya, resiko pada penggunaan zat atau alkohol. Seseorang dengan penggunaan alkohol atau zat itu kan dia untuk mengontrol perilakunya jadi sulit gitu, atau ada gangguan emosi seperti itu, yang mana dia dalam mengontrol perilakunya itu tidak mudah gitu. Jadi seseorang akan berperilaku agresif atau impulsif seperti itu. Itu yang melatar belakangi seseorang bisa atau kadang melakukan KDRT seperti itu. Jadi sebenarnya banyak faktornya ya dok ya, atau bisa juga dari masa lalu ya dok ya. Ya, jadi
gangguan emosi seperti itu kan juga ada faktor riwayat masa lalunya, faktor riwayat kecilnya, lalu juga ada faktor budaya yang mana dalam hal rumah tangga kadang kan suami dalam budaya itu lebih tinggi statusnya daripada perempuan seperti itu. Jadi dalam hal mengambil keputusan suami lebih otoriter seperti itu yang mempermudah terjadinya KDRT. Dan bisa itu jadi nggak karena salah satunya status sosial misalkan gitu dok? Ya itu status sosial mungkin bisa ya. Itu jadinya si suami merasa lebih di atas daripada istrinya seperti itu. Dan kalau kita ngomongin gangguan emosi, perilaku kekerasan terhadap istri atau terhadap anak itu kan sebenarnya dia melampiaskan kesalahannya atau emosinya ke orang yang lebih lemah gitu. Dalam hal ini mungkin istrinya atau ibu atau istri juga bisa gitu yang secara tidak sadar melakukan ke anaknya gitu, yang mana dalam status rumah tangga yang paling tinggi ayahnya, ibu, terus anak seperti itu. Jadi secara psikologis dia melampiaskan emosinya atau keselnya itu ke orang yang lebih lemah, dipandangnya lebih lemah. Jadi gitu. Cari pelampiasan ya dok ya. Kira-kira seperti itu. Aduh, biasanya nih dok kalau misalkan yang datang konseling ke dokter nih, itu lebih banyak perempuan berarti dok? Atau gimana sih biasanya dok? Iya rata-rata ibu-ibu gitu kan? Rata-rata perempuan ya. Cuman memang kalau perempuan yang seringnya perempuan gitu yang mengeluhkan perilaku suaminya gitu. Dan kadang si ibu ini atau perempuan ini juga melakukan hal yang nggak sama juga sih, tapi emosinya itu dilampiaskan ke anak gitu. Jadi si anak juga merasakan kok ibu jadi lebih emosi atau lebih kasar sekarang seperti itu. Jadi seringnya lebih ke perempuan memang karena tadi ya mungkin karena status budaya yang laki-laki lebih di atas daripada perempuan, sehingga perempuan yang lebih banyak tanda kutip mungkin mengadu ya seperti itu atau berkonsultasi. Iya berkonsultasi dok, kayak melampiaskan juga gitu ya, curhat ya dok ya, biasa kayak gitu. Nah dok, saya mau tanya nih, kalau misalkan udah KDRT misalkan gitu dari pasangan, itu bisa terulang lagi nggak sih dok? Ya biasanya memang karena problemnya sudah selesai belum gitu. Jadi kan seseorang itu melakukan KDRT pasti kan ada alasan dalam arti kata problem utamanya apa. Misalnya yang mudah emosi atau emosinya yang nggak mudah terkontrol seperti itu. Jadi selama itu belum tertangani dengan baik, ya perilaku KDRT akan jadi berulang gitu. Karena mungkin pada saat dia menghadapi masalah atau menghadapi problem itu dilampiaskannya dengan seperti itu gitu. Jadi ini nggak mudah gitu ya. Jadi harus pasangannya yang secara sadar bahwa ada perilaku yang tidak sehat seperti itu yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, kalau dokter sendiri nih saya mau tanya, kalau yang konsul ke dokter Heri biasanya kan banyak kan cewek, ada nggak yang pasangan suami istri dok langsung dateng nih dok gitu dengan sadarnya mereka kayak sama-sama nih pengen memperbaiki diri mereka gitu ya dok ya? Iya ada, cuma ada ya dok? Nggak sebanyak misalnya yang korban yang datang itu. Biasanya korbannya yang datang. Banyaknya dok korban yang datang. Kayak kalau yang berdua yang datang tuh kayak udah merasa ya udah yuk bersama-sama gitu ya dok, kayak ingin menyelesaikan gitu. Oh enggak juga. Iya, tapi kuncinya di situ bahwa hubungan rumah tangga, permasalahan rumah tangga kan memang harusnya diselesaikan berdua. Bukan sendiri gitu. Jadi dua-duanya untuk memperbaikinya harus pasangan seperti itu. Butuh effort juga ya dok ya, yang namanya bisa terulang lagi namanya KDRT, siapa yang mau gitu ya dok ya. Iya. Nah biasanya dok, kalau misalkan KDRT itu ya dok ya, bisa ke anak juga ya dok? Maksudnya, bisa. Nah
ada nggak pasien-pasien dokter itu yang malah dari korbannya adalah anak-anaknya gitu? Iya, kebanyakan kalau anak jarang ya, maksudnya terlihatnya mungkin ada penurunan di sekolah, penurunan di bidang pendidikannya seperti itu. Terus setelah dilihat latar belakangnya ada kekerasan seperti itu, atau sering absen kenapa seperti itu. Dan biasanya sudah dewasa yang kita lihat efeknya seperti itu, seperti mudah cemas atau jadi mudah gangguan emosi seperti depresi seperti atau gangguan emosi lainnya, yang mana riwayat kecilnya dia itu mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik dari orang tuanya seperti itu. Dan apa kalau misalkan orang tuanya berantem, mereka melihat langsung ya dok ya, itu yang harusnya dihindari banget ya dok ya? Iya, karena anak akan melihat dalam hal oh gini cara mengatasi masalah dengan cara emosi gitu. Jadi anak pun akan melihat emosinya yang saat menghadapi masalah ya yang dilihat Seperti kedua orang itu, harus tuanya. seperti itu gitu ya dok ya. Jadi ya mereka terekam, terrecord. Ketika mereka dewasa, mereka juga bisa melakukan hal yang sama ya dok ya. Itu makanya ada yang namanya pengalaman itu ya dok ya, dari yang masa lalu gitu ya dok. Nah biasanya kalau misalkan korbannya anak kecil ataupun misalkan pasangan lah dok, itu biasanya ada treatment khusus nggak dok? Misalkan harus ada obat-obatan yang diminum atau apa tuh dok untuk mengurangi kecemasan atau kalau gimana kita tuh dok? Bicara ini korban atau korban dok? Korban. Ya kalau kita bicara korban, kita assessment dulu bahwa sejauh mana nih dia dampaknya terhadap korban gitu. Nah dari assessment itu nanti baru kita lihat kebutuhan seseorang atau kebutuhan korban itu sejauh mana, apakah hanya konseling atau hanya udah sampai butuh pengobatan. Itu tergantung seberapa dampaknya, karena kan ini kalau kita ngomong dampaknya ada, cuman, pasti ya dok, cuman efeknya yang kita nilai apakah nanti pengobatannya hanya terapi konseling aja atau sampai pengobatan medis seperti itu. Berarti ada yang penting stepnya dulu ya dok ya. Konseling dulu dicoba, kalau misalkan masih kecemasan dan KDRT-nya berulang ya dok ya, si korban ini baru nanti ada terapi-terapi lanjutan berikutnya gitu ya dok ya. Nah saya mau tanya nih dok, kalau misalkan kita sih nggak berharap ada kekerasan dalam rumah tangga ya pada sahabat-sahabat Primutalk di rumah nih dok, tapi kita pengen dok dikasih tahu dokter prakteknya di mana. Dan kalau misalkan sahabat Primutalk di rumah misalkan ada keluarga, sahabat atau rekannya bahkan ya dok, itu kalau misalkan mau konseling sama dokter Heri bisa ditemuin di mana, jadwalnya boleh dokter, silakan. Jadi untuk jadwal konsultasi saya di hari Senin, Rabu dan Jumat. Minggu juga ada. Minggu ada juga dok, waduh. Yang Senin minggu dari jam 8 sampai jam 3, Rabu juga jam 8 sampai jam 3, Jumat dari pagi sampai sore jam 4 ya. Terus Minggu jam 10 sampai jam 1. Jam 10 sampai jam 1. Di mana sih dok prakteknya kalau boleh tahu dok? Dikasih tahu ke sahabat Primutalk di rumah. Ya, Bekasi Utara. Oh, di Primaya Bekasi Utara tentunya. Terima kasih. Dokter Heri, saya mau tanya nih. Lagi-lagi pasangan-pasangan muda nih kayak saya. Nah, kalau misalkan yang konseling datang ke dokter Heri, biasanya yang semuda-muda saya atau ada yang lebih tua lagi nih, Dok? Biasanya. Ya, beragam ya. Maksudnya ada yang muda juga, ada yang umur juga gitu. Ya beragam gitu. Beragam. Kalau karena kan ini nggak mengenal umur ya. Iya, gitu sebenarnya. Karena kan kekerasan yang berdampak psikis kan gitu kan. Jadi kekerasannya ya bisa macam-macam, bisa kekerasan verbal, kekerasan fisik gitu yang berdampak ke psikis korban gitu. Jadi ya tidak tergantung umur seperti itu. Dan itu bisa datang kapan aja ya dok ya, ketika kita lagi emosi gitu kan, pasangan lagi emosi itu bisa datang kapan aja tuh kekerasan dalam rumah tangga itu ya dok ya. Jadi mungkin ya kalau kita bicara baiknya ya, jadi pada saat
pasangan itu mulai menikah, jadi ada hal-hal yang perlu disepakati seperti itu. Jadi hal apa aja yang dibicarakan, semua yang sebaiknya ya semuanya ya dibicarakan seperti itu. Jadi tidak otoriter yang mana kebiasaannya suami atau ayah itu yang memegang peranan seluruhnya. Gitu sih. Saling terbuka ya Dok ya. Komunikasi, iya benar banget Dok. Nah Dok, dikasih tahu dong kita tips-tipsnya nih Dok bagi pasangan muda atau ya yang udah mature lah perkawinannya, pernikahannya gitu, supaya jangan sampailah menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga ini Dok. Iya, berarti pencegahannya, iya benar. Berarti pencegahan yang pertama ya tadi, bahwa dalam hal menjalani rumah tangga itu komitmennya seperti apa gitu. Jadi apakah nanti pembagian tugasnya seperti apa, komitmennya seperti apa, komunikasi yang dijalankan nanti sampai sejauh mana. Dan rasanya dalam hal untuk mencegah KDRT ini memang sebaiknya kan pasangan tuh ada waktu untuk komunikasi, saling bercerita. Nah itu yang mungkin harus dibicarakan lebih awal gitu. Selanjutnya ya untuk mengurangi resiko ya tadi kayak misalnya faktor penggunaan zat atau alkohol dikurangi ya Dok ya. Itu kan udah terlihat harusnya dari sebelum pernikahan seperti itu. Lalu emosi yang dimiliki pasangan, kita kan bisa lihat apakah emosi ini seperti apa dia dalam regulasi atau mengatur emosi. Mungkin sebaiknya konsultasi dulu sebelum sampai ke pernikahan seperti itu. Dan kan sekarang udah banyak tuh kayak edukasi pranikah. Iya, konseling ya Dok ya sebelum menikah. Itu sebaiknya juga dipelajari, diikutin. Jadi biar dalam menjalani pernikahan itu paling nggak ada bekal yang dia miliki seperti itu. Nah berarti makanya sahabat-sahabat Primutok di rumah nih yang masih pada muda-muda, kalau menikah itu ternyata tidak semudah itu ya Dok ya. Tidak saling cinta doang tuh nggak cukup ya Dok ya. Tapi makanya kalau misalnya karena sebelum menikah itu kan ada ya bener Dok, konseling itu yang di KUA itu ya Dok ya. Nah itu bener-bener dijalani, diresapi ya Dok ya. Jangan sampai nanti menyesal di perjalanan pernikahan gitu ya Dok ya. Dan juga jangan sampai ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga ya Dok ya. Itu sangat dihindari banget ya Dok ya. Karena dampak psikisnya sangat berat ya. Bener-bener Dok. Apalagi kalau misalkan udah sampai datang konsultasi ke Dokter Heri, berarti udah berat banget nih permasalahan rumah tangganya. Dokter siap diganggu untuk sama para pasien-pasiennya di luar sana, sahabat Primutok di rumah. Dokter Heri, terima kasih banyak udah main-main ke room podcastnya Primutok. Semoga kita bisa ketemu lagi nih Dok di pembahasan yang lebih menarik lagi ya Dok ya. Amin. Siap. Dokter Heri, terima kasih banyak. Selamat siang, dan sahabat Primutok juga di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya dari Primutok. Primutok semua, sahabat Primutok, salam prima bermutu. Selamat siang.